Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwadia Apriani dengan nomor NPM 754230026 dari program studi D4 Logistik Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk mata kuliah metode penelitian dengan judul Analisis Kualitas Layanan Operasional Jasa Ekspedisi JNT Express berdasarkan ulasan pengguna aplikasi pada periode Januari sampai Mei 2026. Baik, pada latar belakang ada 4 poin kunci utama, yaitu lonjakan e-commerce, tantangan last mile, JNT Goes Digital, dan GAP layanan. Poin pertama itu adalah lonjakan e-commerce. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada mendorong ledakan volume pengiriman di Indonesia yang saat ini menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Semakin banyak transaksi online, semakin pula beban jasa ekspedisi untuk mengantarkan barang. Yang kedua, ada poin tentang tantangan last mile delivery. Beban kurir yang tinggi, infrastruktur yang masih terbatas, dan kemacetan di berbagai kota memicu keterlambatan dan salah rute hingga kerusakan paket. Poin yang ketiga ada JNT Goes Digital. JNT Express berdiri sejak 2015 sebagai pionir ekspedisi yang beroperasi 365 hari dengan basis layanan online didukung aplikasi mobile untuk tracking dan pick up secara real time. Poin keempat itu ada GAP layanan. Di balik ekspansi digital tersebut, keluhan pengguna justru menumpuk di kolom ulasan Google Play Store. Ulasan-ulasan negatif ini mencerminkan service failure atau kegagalan layanan yang perlu dipetakan secara sistematis, dan itulah yang menjadi dasar penelitian saya. Baik, pada slide kedua itu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di penelitian saya ini terdapat ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, masalah apa saja yang terdiri pada proses pengiriman fisik barang JNT Express selama periode Januari hingga Mei 2026. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis masalah pengiriman fisik yang paling sering dikeluhkan pengguna. Rumusan masalah yang kedua, ada kendala teknis apa yang dikeluhkan pengguna saat menggunakan aplikasi mobile JNT Express. Tujuannya adalah memetakan kendala teknis dan error yang sering terjadi pada aplikasi tersebut. Rumusan masalah yang ketiga, solusi atau saran perbaikan apa yang dapat diberikan kepada manajemen JNT Express. Tujuannya adalah merumuskan usulan, solusi, dan saran perbaikan praktis bagi pihak manajemen. Selanjutnya, pada slide ketiga ada tinjauan pustaka yang terdiri dari 3 landasan teori. Yang pertama ada operasional pengiriman logistik, yaitu proses pengiriman melewati 3 fase. Yang pertama ada first mile, mid mile, dan last mile, di mana last mile delivery merupakan fase yang paling krusial dalam rantai logistik karena bersentuhan langsung dengan konsumen dan sangat menentukan kepuasan pelanggan. Tantangannya meliputi beban kurir, infrastruktur, cuaca, hingga kemacetan yang sering menciptakan GAP antara janji layanan dan eksekusi di lapangan. Selanjutnya, yang kedua itu ada landasan teori mengenai kualitas layanan jasa ekspedisi. Merupakan layanan harus memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan ketepatan waktu sebagai faktor utama. Resiko seperti keterlambatan, rute salah, dan kerusakan fisik paket menjadi kualitas layanan sebagai keunggulan kompetitif bagi perusahaan ekspedisi. Landasan teori yang terakhir ada ulasan digital sebagai voice of customer. Ulasan negatif di Google Play Store merupakan ekspresi keluhan konsumen yang paling autentik, dan cara ini terbukti lebih efisien dibanding survei konvensional karena minim bias. Ulasan digital juga mampu berfungsi untuk early warning system atau sistem peringatan dini bagi manajemen operasional. Slide keempat itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain konten analisis atau analisis isi.
Platform yang digunakan adalah Google Play Store dengan sampel sebanyak 100 ulasan pengguna yang memberikan rating bintang 1 dan bintang 2 terhadap aplikasi JNT Express. Prosedur penelitian dilakukan melalui 7 tahap, yaitu tahap pertama ada identifikasi masalah, tahap kedua kajian pustaka, tahap ketiga menyusun codebook atau kerangka kategori pengkodean, tahap keempat mengumpulkan data ulasan dari Play Store, tahap kelima melakukan pilot coding untuk menguji ketepatan kategori, tahap keenam analisis konten terhadap seluruh data, dan tahap ketujuh menarik kesimpulan serta menyusun rekomendasi. Ketujuh tahap ini saya lakukan secara berurutan agar hasil analisis benar-benar mencerminkan pola keluhan yang nyata dari pengguna aplikasi JNT Express. Selanjutnya ada hasil analisis terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama reliability, teknologi sistem, responsive, dan handling. Dimensi pertama ada reliability atau kendala pengirim dengan proporsi 36% dan 42 label keluhan yang muncul antara lain keterlambatan pengirim yang melebihi estimasi paket tidak tiba sesuai jadwal yang dijanjikan, serta misrouting atau salah rute distribusi barang. Dimensi kedua adalah teknologi sistem atau kinerja teknologi dengan proporsi 30% dan 35 label keluhan meliputi aplikasi mobile yang sering error atau crash, fitur tracking yang tidak update secara real-time, dan berbagai fitur lain yang tidak berfungsi optimal. Dimensi ketiga itu ada responsif atau daya tanggap pelayanan dengan proporsi 21% dan 25 label. Keluhan mencakup customer service yang lambat dan tidak responsif, keluhan pengguna yang tidak ditindaklanjuti, serta komunikasi kurir dengan penerima yang buruk. Dimensi keempat adalah handling atau penanganan fisik barang dengan proporsi 13% dan 16 label. Keluhan meliputi paket yang rusak atau penyok saat tiba di tangan pembeli, pengemasan ulang yang tidak aman dan tidak sesuai standar, hingga barang yang hilang dalam proses distribusi. 6. Ada distribusi proporsi keluhan. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, distribusi keempat dimensi tersebut terlihat jelas. Reliability berada di posisi tertinggi dengan 42 label keluhan, disusul teknologi sistem dengan 35 label, kemudian responsif dengan 25 label, dan handling dengan 16 label. Perlu dicatat bahwa penelitian ini menggunakan kategorisasi multi-label, artinya satu ulasan dapat mengandung lebih dari satu kategori keluhan sekaligus, sehingga totalnya menjadi 118 label dan 100 ulasan yang dianalisis. Insight utama dari temuan ini adalah dimensi reliability dan teknologi sistem bersama-sama menyumbang 66% dari seluruh keluhan. Artinya, dua dimensi inilah yang menjadi prioritas perbaikan tertinggi bagi manajemen JNT. Selanjutnya untuk di slide ke-7 ada rekomendasi perbaikan manajerial. Ada 3 rekomendasi untuk masing-masing dari keempat dimensi seperti reliability, teknologi sistem, responsif, dan handling. Untuk reliability, pertama, optimasi rute kurir berbasis data GPS dan algoritma AI. Kedua, menambah drop point di area dengan volume pengiriman tinggi. Ketiga, menerapkan sistem notifikasi proaktif kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan. Untuk dimensi teknologi sistem, pertama, memperbaiki stabilitas dan performa aplikasi mobile melalui load testing rutin. Kedua, meningkatkan akurasi dan kecepatan aplikasi sistem tracking real-time. Ketiga, merilis perbaruan aplikasi secara berkala dengan pengujian UI yang terstruktur. Selanjutnya untuk dimensi responsif, pertama, menambahkan kapasitas dan pelatihan tim customer service. Kedua, mengimplementasikan
bot AI untuk respons awal keluhan selama 24 jam. Ketiga, menetapkan SLA untuk Service Level Agreement, penanganan keluhan yang terukur. Dan untuk dimensi handling, pertama, memperkuat standar SOP pengemasan ulang dan penanganan barang yang mudah pecah. Kedua, melakukan audit berkala terhadap kualitas sortir dan penanganan di gudang distribusi. Ketiga, menyediakan opsi asuransi paket yang terjangkau dengan proses klaim yang mudah. Untuk slide ke-8 itu ada kesimpulan penelitian. Ringkasan temuan kunci per dimensi dan angka keseluruhan penelitian, 100 ulasan, 118 label, 4 dimensi, 66% didominasi reliability dan teknologi sistem. Sebagai penutup, dapat disimpulkan beberapa temuan kunci dari penelitian ini. Temuan pertama, dimensi reliability dengan proporsi 36% menunjukkan bahwa keterlambatan dan misrouting mendominasi keluhan dan menjadi prioritas perbaikan operasional utama bagi JNT Express. Temuan kedua, dimensi teknologi sistem dengan proporsi 30% menunjukkan bahwa aplikasi yang tidak stabil dan fitur tracking yang tidak akurat secara signifikan menurunkan kepercayaan dan kepuasan pengguna. Temuan ketiga, dimensi responsif dengan proporsi 21% menunjukkan bahwa lambatnya respon customer service dan buruknya komunikasi kurir memperbesar persepsi negatif terhadap pelayanan. Dan temuan terakhir, dimensi handling dengan proporsi 13% menunjukkan bahwa meskipun proporsi terkecil, kerusakan dan kehilangan barang tetap berdampak langsung pada kerugian finansial pelanggan. Secara keseluruhan, dari 100 ulasan yang dianalisis, diperoleh 118 total label coding yang terbagi dalam 4 dimensi keluhan, di mana reliability dan teknologi sistem bersama-sama menyumbang 66% dari seluruh keluhan yang ada. Demikian pemaparan hasil penelitian saya mengenai analisis kualitas layanan operasional jasa ekspedisi JNT Express berdasarkan ulasan pengguna aplikasi. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat khususnya bagi manajemen JNT Express dalam meningkatkan kualitas layanannya, serta bagi pengembangan ilmu di bidang logistik bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.